perjalankan itu. Menurut Kang Anwar seperti apa nih? Monggo. Jadi ada dua. Begini, kalau memang yang diperjalankan pasti bisa bersatu, ya, pasti bisa bersatu. Betul-betul yang diperjalankan nih ya, bukan oleh jin, oleh nafsu, kan begitu ya, ya. Nah, yang kedua, yaitu istilahnya, yaitu agak susah. Karena apa? Yaitu mungkin Mas Yudi udah tahu karena egonya masing-masing. Seperti saya nih ngasih keterangan di sini, dianggap sombong lah apa. Kan saya ini menerangkan, menjelaskan kegaiban saya dengan keilmuan. Sampai untuk pembuktian saya siap. Silakan di antara Anda kalau memang ada yang betul-betul memahami ilmu gaib gitu kan, bukan hanya tahu pelajaran ilmu gaibnya, memahami, mendalami dia sampai masuk ke alam-alam gaib, ayo saya siap bayar. Nah, bahwa profesi saya tukang ngobatin. Kata saya silakan, ada yang sakit di rumah siapa, atau ada yang banyak bahasanya kehilangan uang di kampungnya di mana, silakan saya buktikan. Kan begitu, ya. Jadi, nah belum apa nyinyir, jadi mau gimana dia sabarnya sedikit aja orang yang lebih dari dia ngomongnya nyinyir. Kan begitu. Ya. Jadi susah, tapi kalau memang selaras lah, yang sefrekuensi, nanti juga begini. Karena saya begini, Mas Surya. Waktu saya bertapa di Guha, ini kabar dari bahasan orang langit lah ya. Jadi nanti itu banyak. Jadi titisan-titisan para nabi itu semua akan turun lagi, ya, nitis lagi. Jadi pasukan Imam Mahdi atau SP itu memang orang-orang pilihan, ya. Nah, dari para wali juga sama. Nah, pasti dia itu akan sefrekuensi. Dia akan menghargai bahwa dia itu di bawah dia, atau di atas dia atau selevel dengan dia, akan merasakan nantinya. Jadi otomatis tidak perlu dipersatukan, itu akan bersatu. Karena memang dari sana kan satu komando tadinya juga titisan ini. Nah, tapi kalau memang ada orang langsung kepanasan, langsung gimana begitu istilahnya, berarti dipertanyakan apa yang ngebimbing dia, yang membuat dia perjalanannya itu, apakah bangsa jin atau leluhur juga, memang leluhur juga dulu memang bikin ada perjanjian dengan bangsa jin. Kan banyak. Contohnya, saya kan dari dulu kan penggemar misteri dan posmo, ya. Nah, majalah Misteri dan Posmo, sampai berkarung-karung itu saya kan istilahnya langganan itu. Nah, sampai ada orang istilahnya bahasanya guru spiritual di Keraton Jogja ya, Keraton Jogja. Nah, dia itu asli diceritakan sama orang itu bahwa dia akan meninggal tanggal sekian. Ke muridnya ini dicerita gitu, di wawancara sama wartawan itu ditanya bahwa dia itu gini, kenapa? Karena saya ini harus pulang ke kerajaan jin ini, karena dia selama bisa begini itu memang dibantu ke kerajaan ini. Jadi saya itu umur sekian akan saya kembalikan pulang. Nah, itu bukan pulang karena memang tahu dia umurnya, tapi karena memang dia kontraknya, ilmunya dibantu oleh jin. Dia udah tahu kontraknya. Kalau pesugihan mungkin dengan kekayaannya, kamu kan kaya kian, nanti akan kamu dibawa ke sana. Nah, sama. Jadi bukan mengetahui karena akan mati. Ya, seperti kita nih, kita sekolah di luar negeri. Ya pasti akan pulang ke kita, karena di sana itu cuma pisahnya kan pisah sekolah, atau kita juga turis pisah. Nah kan begitu, apa bedanya? Ya, jadi begitu Mas Surya. Ya, nah jadi untuk spiritual kenapa tidak bisa bersatu itu, ya, karena kalau yang memang selaras, sefrekuensi, yang betul-betul diperjalankan, yang ada titisan yang saya bilang tadi itu dari para wali, pasti akan bersatu. Dan kita juga harus bisa mengukur dulu, kalau baru hanya bisa merasakan dengan getaran-getaran saja, tidak bisa. Karena kalau memang orang yang ilmunya lebih tinggi, itu tidak terasa sama sekali. Makanya saya bukan satu, udah ratusan saya buktikan, tanya murid saya, udah ratusan saya buktikan. Makanya kalau saya tidak mau seperti datangi si Linbad, datangi siapa yang YouTuber itu, kalau tidak mau masuk YouTube, tidak terkena, tidak kan di luar layar lah. Saya siap, sok silakan. Tapi jadi di luar layar, kan saya tidak boleh terkena, ya, tidak boleh lah, ya. Mungkin ilmu saya harus begitu, ya, istilahnya, gitu. Silakan. Kalau dia bisa demo di depan saya, demo saja, saya bayar. Karena dia pasti pakai jin. Saya kan udah bilang alam jin mana yang tidak kenal dengan saya. Saya bukan sombong, jadi apa ya istilahnya, kan untuk penegasan. Jadi bagi yang diperjalankan hanya baru dapat kabar-kabar saja atau gimana saja, masih jauh lah, ya.
sekolah ini saya bukannya ini. Jadi kita pertama belajar. Kita mungkin padahal saya sekolah padahal baru SD. Saya ini juga tahu pelajaran ini padahal baru SMP. Kan begitu. Ya. Jadi maksudnya saya ke sini ini mengajak ini biar kita bisa bersatu itu. Ya udah, kamu sekolah SD, akuilah SD. Kamu SMA ya akuilah SMA gitu kan istilahnya. Jangan ini pasti nggak akan nyambung gitu. Jadi semacam begitu maksud saya, itu tujuannya begitu gitu. Ini banyak yang japri ke saya, pengetesan banyak yang ngetes ke saya, yang japri saya silakan. Mereka baru menyadari, baru mengakui, baru mengiyahkan, oh betul Pak Anwar gitu. Ya silakan. Saya kan begitu. Tidak omong doang gitu kan istilahnya. Karena apa istilahnya? Bukan edukasi. Kan maksudnya saya dengar ini edukasi bagi yang diperjalankan ini ada dua. Ada yang memang dari jin, ya gitu. Ada yang memang asli dari sana. Nah kan caru ini siapa yang mengetahui. Nah mudah-mudahan dengan keterangan saya ini dia bisa merasakan benar juga ya. Silakan tes ke saya, telepon saya. Nanti akan lihat, oh ini diperjalankan sama jin, oh ini sama leluhur. Kan saya terangin apa adanya. Kan enak ya. Kan itu. Ada juga beberapa setelah saya terangkan, oh dia jin, gimana Pak Ustadz saya menghilangkannya tuh, saya juga tidak mau tuh. Kan banyak yang menerima, kan enak begitu. Ya, biar tidak diperjalankannya oleh jin. Gitu. Ya, ini Kang tadi dari Egi minta nomornya Kang Anwar karena adek dari Kang Egi itu sering banget kesurupan, udah di obatin dari manapun belum sembuh nih. Dari Kang Egi nanti minta diobatin adeknya. Betul. Nanti minta nomornya Kang Anwar. Nah gini betul nih, ini sebagai challenge ya. Sebagai challenge nih, sebagai ini pembuktian nih. Nanti tukang Egi nanti telepon ke saya gitu kan. Nanti betul nggak? Kalau udah sembuh minta diterangin. Jadi jangan cerita-cerita aja ya. Betul nggak? Adiknya tidak akan kesurupan-kesurupan lagi setelah saya obati jarak jauh. Ya, gitu. Jadi untuk pembuktian nih ke orang-orang nih, kebetulan ada gitu. Ya udah, yang tadi saya bilang, kalau ada yang sering kesurupan silahkan datang atau telepon lah ya. Itu udah ke sana sini hingga bisa sembuh ya. Itu. Karena apa? Mereka tidak tahu kesurupan tuh kan ada macam-macam. Kalau kesurupannya seringnya sukmanya betul dibawa ke alam jin, pasti tidak akan sembuh. Karena selama saya tahu, belum ada yang bisa masuk ke kerajaan jin, baru kecamatan aja. Karena di alam jin ini 12 meter udah beda kecamatan. Seperti dia rumahnya di Bekasi. Nah, ternyata orang yang nyantetnya ini kesurupannya itu yang atau jinnya itu dari daerah Jawa Timur, kan beratus-ratus kilo. Berarti kan beberapa kerajaan harus dilewatin. Nah, itu makanya tidak ada yang belum mampu ke sana. Saya kenapa bilang begitu? Karena saya udah ceritanya, saya datang ke kerajaan jin ini ya. Saya kerajaan ini. Pernah ada nggak manusia yang masuk ke sini? Belum pernah ada. Ya, jadi saya berani yang gitu kan pembuktian saya begitu, Mas. Masalah benar tidaknya ya silakan Anda yang menilai gitu kan. Nah itu ke Egi ya. Ya, untuk segitiga nih berarti sudah nggak lagi mencari budak angin. Ya nanti ya selama belum muncul ke publik ya, selama belum muncul ke publik tetap saya akan mencari dan mengedukasi terkait dengan Sang Kinasih Satrio Piningit akhir zaman. Ya setidaknya kita bisa saling mengenal lah. Ya jangan kita ambil positifnya saja nih. Walaupun kita belum ketemu, sering live, sering memberikan edukasi, setidaknya kita bisa saling mengenal. Ya kalau saya nggak ada YouTube nih, belum tentu saya bisa mengenal Kang Anwar, belum tentu para sahabat-sahabat semuanya itu mengenal saya, termasuk segitiga ini ya dan lain-lainnya ya. Jadi seperti itu. Ya gitu, dicatat aja ke Egi ya, ke Egi dicatat. Nanti kan saya telepon. Nomornya Kang Anwar monggo disebutkan, barangkali teman-teman persiapkan nih alat tulisnya nih, atau ya persiapkan alat tulisnya Kang Anwar nih mau mengasih nomor. Ini jarang-jarang loh narasumber ngasih nomor, karena Kang Anwar ini ya saya rasa gentle ya, jadi siap untuk mempertanggungjawabkan apa yang dikatakan oleh Kang Anwar. Ayo siap, kita tunggu 1 menit ya untuk mempersiapkan alat tulis atau siapkan HP-nya untuk mencatat nomornya Kang Anwar. Ya, monggo Kang Anwar.
089 ya 66 229 1277. Ya, itu ya. Ya pada intinya ya setidaknya lah kalau saya sih selalu ngambil positifnya ya. Saya kenal dengan cara seperti ini kan jadi saling mengenal, dan sebelumnya belum ada teman-teman yang main dari sini dari jauh ya. Alhamdulillah ya, jadi kesini main dari Kalimantan, dari Cilacap, dari Jawa Timur ya, termasuk kan Anwar juga pernah ya gitu. Jadi seperti itulah pada intinya ya. Untuk ekip pertama nih ya, silakan konsultasi bagaimana baiknya. Namanya ikhtiar itu tidak ada larangan ya. Kita ikhtiar kepada dokter pun kita ikhtiar, kepada orang yang ahlinya di kita juga ikhtiar ya. Kalau kita udah ikhtiar secara sendiri berdoa tapi belum diijabah doa-doa kita ya, kita mungkin dengan orang lain itu termasuk contoh ikhtiar kan gitu. Oke, Kang Anwar nih. Nih, ada yang minta nih apa? Pak Anwar kasih contoh kesurupan itu gimana tuh? Katanya kan gitu ya. Ini ada yang minta nih. Sekar Ayu nih, ya. Ini ya. Saya bilang kan gini, kesurupan itu ya ada 3 lah ya. Ada 3. Pertama memang sebetulnya dorongan. Jadi ada tekanan gaib dari kita bisa kesurupan. Itu bisa berarti masih jauh nih kesurupannya sebetulnya, karena dia mungkin tersugesti dengan dorongan. Jadi gaibnya sebetulnya belum masuk jinnya itu, tapi udah mendorong karena dia lemah, kesurupan. Padahal jinnya di luar, ya. Makanya dia masih sadar, masih begini, masih berkedip matanya, gitu kan, masih bisa merasakan. Yang kedua, ada kesurupan yang setengah. Setengah itu maksudnya jinnya itu udah masuk ke badannya, makanya dia tidak bisa dikendalikan, ngamuklah begini begitu istilahnya. Jadi kadang sadar kadang tidak, gitu istilahnya, kadang buka mata kadang merem. Nah yang asli kesurupan, betul-betul kesurupan, jadi sukma kitanya keluar, ruh kita keluar nih, salah satu sukmanya keluar. Karena kita ini bagaikan ada 7 kamar, rumah 7 kamar. Jadi dikosongkan satu keluar, dia masuk betul-betul. Nah, masuk bisa menguasai lah di dalam rumah kita itu. Nah, dia tuh bisa melihat. Nah, kalau murid saya begitu. Jadi kalau raganya dilihat, apakah itu jin, apakah ruh yang masuk, dia lihat karena sukmanya dia nonton, raganya dia tidak tahu di gimana sebetulnya tidak tahu. Makanya saya tadinya mau datangin orang yang namanya apa tuh pesulap merah lah ya. Katanya itu bohongan. Saya siap, silakan. Murid saya mau dites gimana caranya kesurupan. Silakan, dia punya ilmu apa, geblak punya ilmu apa, coba sembuhkan kesurupan. Mau dipukul silakan, mau diapa silakan. Begitu. Beda kesurupan karena dia kalau sukmanya belum masuk, dia tidak akan sadar-sadar terus aja karena ruhnya di luar. Dipukul juga tidak merasa sakit. Dia apa juga sakit, begitu. Jadi mau dia punya pakai ilmu apa, dipukul pakai apa juga tidak akan merasakan sakit.